Yang benar. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga benar. Iya.
Berarti pada tahu kan apa fungsi-fungsi dari alat laboratorium tersebut. Hari ini kita akan membuat percobaan. Misalnya nih, kan ada apel. Misalnya kita diamkan lama, apa yang terjadi? Menguning, mencoklat kan. Nanti kita akan buat, tapi bukan apel. Kita ubah ke terong. Terong nanti itu kalau dibelah jadi kecoklatan. Nanti kita peras jeruk nipis, apa yang terjadi? Hari ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah cara-cara atau metode untuk mempelajari dan mendapatkan ilmu kimia. Biasanya peneliti itu untuk membuat suatu penelitian dia membuat metode ilmiah ini. Fiona, coba ulang tadi metode ilmiah apa? Metode ilmiah itu ada yang ingin menambahkan? Ulang ya, metode ilmiah itu cara-cara betul juga kayak si Fiona bilang tadi, cara-cara ilmiah. Tapi cara-cara ilmiah ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau kita belajar tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada dalam metode ilmiah ini ada langkah-langkah untuk membuat metode ilmiah. Pertama ada melakukan pengamatan. Melakukan pengamatan ini sama kayak observasi. Misalnya kayak kalian, misalnya sebelum masuk ke SMA 2 ini kan pasti kalian cari tahu dulu mana SMA 2 ini. Apa tadi pertama langkah-langkah metode ilmiahnya? Observasi. Kedua ada merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini bisa kita gunakan 5W1H yang apa, di mana, bagaimana, kapan. Dalam rumusan masalah ini pasti ada masalahnya. Masalah itu sesuatu yang harus diteliti dan dipecahkan. Misalnya kayak tadi buah apel tadi, kan dia kecoklatan, pasti timbul pertanyaan dari kita, kenapa terjadinya kenapa apel itu jadi kecoklatan? Misalnya kayak kalian pernah buat toge. Kadang toge kan yang di kapas itu, kan nanti kita ada taruh di tempat yang terang dengan yang digelap biasanya kan. Pasti dari kita taruh itu kita timbul pertanyaan, apa yang terjadi kalau toge itu diletakkan di tempat terang dan apa yang terjadi jika di tempat
tempat terang tumbuh lebih tinggi daripada toge yang di tempat gelap. Coba lihat apa tadi hipotesis. Hipotesis ini dugaan ilmiah yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan fakta yang ada. Misalnya kayak tadi toge itu kan, misalnya yang di tempat terang tumbuhnya lebih tinggi daripada toge yang di tempat gelap. Keempat ada merancang dan melakukan eksperimen. Dalam merancang dan melakukan eksperimen, kita harus menyiapkan alat. Pasti kan alat dan bahannya harus kita siapin. Terus cara kerjanya kayak mana, jangan asal-asal nanti kita kerjainnya. Terus dalam melakukan percobaan ada 3 variabel yang harus kita ketahui. Pertama ada variabel bebas. Variabel bebas ini variabel yang berubah terhadap variabel lain. Misalnya kayak tadi pada toge yang di tempat gelap dengan di tempat terang. Kedua ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini dikondisikan dan dibuat sama. Misalnya waktu penyiramannya. Toge di hari pertama kita siram jam 8. Pada hari kedua jam 8 dan seterusnya. Dia harus sama waktunya itu. Antara tempat gelap dengan di tempat terang tadi. Biar nanti ada buktinya. Misalnya di jam yang sama tapi tumbuhnya berbeda. Di tempat terang lebih tinggi, di tempat rendah lebih rendah. Di tempat gelap lebih pendek ini togenya. Ada juga yang begitu kan. Ketiga ada variabel terikat. Variabel terikat ini variabel yang berubah diakibatkan variabel bebas tadi. Misalnya kayak variabel bebas tadi kan toge di tempat terang dengan di tempat gelap. Variabel terikatnya kondisi toge yang di tempat terang dengan kondisi toge di tempat gelap kan beda kondisinya. Ada bisa kalau toge di tempat terang dia tumbuhnya lebih tinggi daripada toge yang di tempat gelap tadi.
Ini nanti kalian tentuin hipotesis dari terong dengan itu. Nanti satu terong diperas jeruk nipis, satu lagi dibiarin. Nanti lihat apa yang terjadi dengan terong itu setiap 5 menit. Nanti buat tabel per menit. Misalnya sebelum diperas jeruk nipis, kayak mana kondisinya itu, dugaan kalian kayak mana tentang terong itu. Habis itu 5 menit sudah bisa jeruk nipis itu kayak mana sampai 20 menit.
Berarti ini kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan. Bagus, Adina. Kan ada perbedaan antara terong yang diperas jeruk nipis dengan terong yang enggak diperas jeruk nipis. Yang diperas jeruk nipis